Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'man kafiyah. Ni'mal imani wal islami wal ukhuwah wa katilka nikmatil faraghi was sihhah hatta yatamakkana fi ijabati amrin min awamirillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi arsyadana wa 'allamana bil 'ulumi wal hikmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Khususnya pada malam hari ini kita bisa mengikuti sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian rutin tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita pada majelis ini, di masjid ini, senantiasa mendatangkan keberkahan-keberkahan, mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlimpah pula untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat, yang layak mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hafizahullah. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan kajian tafsir surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا
لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Astagfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai orang yang mukmin untuk tidak saling menghina, tidak saling ngejek, tidak saling merendahkan. Dan ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala setelah di ayat sebelumnya berbicara tentang innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, maka ayat 11 ini menjadi peringatan bagi kita semua kalau ingin persaudaraannya langgeng, ukhuwahnya pengen terjaga, maka pesan-pesan di ayat berikutnya ini benar-benar kita perhatikan. Termasuk di ayat 11 ini yang pertama kita dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam min. Jadi janganlah ada di antara kaum yang menghina kaum yang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan sabab nuzulnya ayat ini. Di antaranya disebutkan di sini waktu lifa fi sabab nuzuliha. Ada beberapa riwayat ada khilaf tentang sabab nuzul ayat ini, tapi di antaranya qala Ibnu Abbas nazalat fi Sabit bin Qais kana fi udunihi waqar فإذا سبقوه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبي فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أصحابه مجالسه منه فركض كل رجل منهم بمجلسه وعد فيه فلا يكاد يوسع أحد لأحد حتى يضل الرجل لا يجد مجلسا فيضل قائما فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس يقول تفسحوا ففسحوا له حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين رجل فقال له تفسح فقال له الرجل قد وجدت مجلسا فاجلس فجلس ثابت من خلفه مغضبا ثم قال من هذا؟ قالوا فلان فقال ثابت ابن فلانة يعير بها يعني من له في الجاهلية فاستحيا رجل فنزلت هذه الآية. Ini diantara riwayat yang menyebutkan sebab nuzulnya ayat ini, bahwasanya di situ turun untuk Sabit bin Qais, yang mana Sabit bin Qais ini menjauh agak kurang sempurna pendengarannya. Jadi telingane kirang normal, maksudnya mboten banter, mboten krungu. Jadi telingane rada budheg, cara kasare rada budheg. Sehingga Sabit bin Qais itu ketika pengajian selalu milih yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi.
karena memang pendengarannya enggak normal. Jadi kok rada hilang, rada budek Jawa kasar. Nah, kemudian di suatu hari, suatu saat Qais ini datang, Sabit bin Qais ini datang terlambat saat pengajian. Karena datang terlambat kan otomatis nggak bisa di depan, nggak bisa dekat Kanjeng Nabi. Tapi Sabit bin Qais ya pede aja, tafasahu, geser, aku tak ada ngarep. Sahabat ya maklum, disuruh geser ya geser, karena emang kemarin di surat Mujadilah disuruh geser ya geser, sahabat ya geser, dan memang paham. Sabit bin Qais ini biasanya itu di depan, di sahabat suruh geser lewat. Nah, ketika sudah mendekati posisi dekat dengan Kanjeng Nabi, di situ ada sahabat yang dalam tanda kutip betul geser. Cek tengok-tengok no, cedake Kanjeng Nabi di bagian yang depan. Kemudian Sabit bin Qais tafasah, geser bro. Jatahku lho kono. Aku sing biasanya lho kono sing butuh cedak dengan. Nah, sahabat ini yang diminta geser tadi jawabi qad wajadta majlisan fajlis. Iku lho ana sing kosong aku iki kono. Geser-geser kulo jek kosong tak nggih. Dan cara Jawane gitu ya. Artinya dia enggak mau geser. Padahal sahabat yang lain pada mau geser. Begitu ketemu sahabat yang di depan Kanjeng Nabi disuruh geser enggak mau geser. Jawab ini ada yang kosong, udah duduk aja. Kemudian karena tidak mau geser, Sabit bin Qais rada sulam, ya wajar, karena beliau merasa denger nek kuping ora patek, bumbu macamnya dikei gon sing cedak kanjeng. Wong sahabat biyen ya gelem. Akhirnya rada nesu. Kemudian tanya, "Sapa itu? Siapa tahu itu?" Liyane geser gelem kok ora gelem geser. Kemudian dijawab oleh sahabat. Di sini kan disebutkan namanya nih. Para sahabat hanya menjawab fulan. Fulan ini disamarkan namanya. Kemudian Sabit bin Qais kenal, tahu bahwa nama tersebut itu Yun Sewu, putranya seseorang. Ibnu Fulana, anaknya si ini, nah nyebut gitu, juga disamarkan namanya, tapi sambil yu'ayyir biha, yakni umman lahu fil jahiliyah, sambil nyebut-nyebut anaknya si Fulana, sing wonge jauh ya. Di sini disebutkan sing wong randuwe, sing ahli jahiliyah itu, karena kebetulan ibunya itu dalam tanda kutip masih jahiliyah, bukan atau belum masuk Islam. Jadi anak wong itu sing randuwe sing jahiliyah. Nah, itu mata. Kemudian mendengar itu kan ini enggak bagus ini. Wong ngaran-ngaran terus ngaran-ngaran duwe nyebut-nyebut boe jahiliyah. Nah, dan seterusnya. Maka kemudian turunlah ayat yang mengingatkan bahwa tidak boleh menghina, menjelek-jelekan yang satu dan yang lain. Jadi nyebut wong randuwe itu termasuk nice, termasuk yashor, termasuk nyebut anak, misalkan anak yang preman itu, anak yang maling itu, anak yang koruptor itu, misalkan wong tuanya adalah koruptor misalkan, tapi anaknya janjane apa? Itu ketika disebut anak yang koruptor itu termasuk kalimat yashor yang kemudian menyebabkan turun ayat la yashor qaumin asa ayyakunu khairam.
Maka dalam hal ini yang namanya ngecengnya merendahkan itu ya bisa jadi memang sebuah fakta. Kayak ini kan ya fakta, jadi jauh. Wong tuane Sabit bin Qais ya aja orang duwe. Diarane ketika wong sing ra duwe itu termasuk ninya meskipun fakta. Jadi menghina itu tidak mesti di luar fakta. Fakta pun ketika itu merendahkan itu tetap masuk kategori yaskor. Sehingga memang tidak boleh kita nyebut atau ngaran-ngarani wong randuwe, wong kere atau kir-kir itu tidak boleh. Karena itu bagian dari yaskor, bagian dari penghinaan. Meskipun fakta. Begitu juga menyebut tadi ketika bapak ibunya misalkan bermasalah atau mungkin ya punya maksiat tertentu lah, atau tadi dicontohkan koruptor misalnya bapaknya bener anaknya koruptor, itu termasuk yaskor meskipun faktanya memang bapaknya. Nah, ini nggak boleh. Jadi menghina, mengejek, merendahkan karena kondisinya yang memang dalam tanda kutip rendah, ataupun menyebut-nyebut orang tuanya yang orang tuanya itu bermasalah, kemudian itu ditimpakan ke anak-anaknya, maka itu masuk kategori penghinaan, masuk kategori yaskor, sehingga turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min. Ini salah satu riwayat. Kemudian ada juga yang menyebutkan riwayat yang lain yang berkaitan dengan dua sahabat yang istimewa, dua sahabat yang luar biasa sebenarnya, radhiyallahu anhu. Kita menceritakan ini bukan berarti untuk buka aibnya sahabat. Kita membaca riwayat ini bukan berarti lapor elek oke kita enggak, tapi sebagai pelajaran untuk kita semua. Karena memang dituliskan riwayatnya, yaitu antara sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan sahabat Bilal bin Rabah. Abu Dzar Al-Ghifari itu termasuk sahabat sing jos lagi, termasuk sahabat pilihan, wis rodok senior. Bilal bin Rabah itu termasuk sahabat yang jos juga. Nah, pada suatu momen itu ada perselisihan, ya beda gagasan, kemudian terjadi perselisihan antara Abu Dzar dan Bilal. Kemudian pada waktu itu ya mungkin Abu Dzar ya wajar lah, sisi manusiawinya manusia itu tetap kadang keluar. Ya sekaligus ini menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Abu Dzar itu biasanya wonge walus, wonge zuhud, wonge sorane neko, wapian, yo hati-hatinan. Itu normalnya bedinone biasanya. Walus Abu Dzar. Bahkan beliau itu termasuk sahabat yang sederhana, ya sugih ning sederhana. Kemudian beliau itu enggak, sebenarnya termasuk sahabat yang enggak pengen cekcok, yang enggak pengen misalkan kalau orang yang geger itu enggak mau ngeblok sana, enggak mau ngeblok sini. Apa ya Abu Dzar itu? Tapi sekali lagi sisi manusiawinya manusia itu kadang memang keluar. Nah, ketika terjadi gesekan atau perselisihan antara Abu Dzar dan Bilal bin Rabah, kemudian Abu Dzar itu mengucapkan kalimat ya bin Sauda, anak wong hitam. Karena Bilal itu hitam kan. Jadi ketika lagi pas momen tadi ya, momen manusiawi yang keluar, itu Abu Dzar manggil Bilal bukan pakai Bilal lagi, tapi ya bin Sauda, anak wong hitam. Yo dia hitam, ibunya juga hitam, maka dipanggil Ibnas Sauda. Nah, kemudian ketika dipanggil seperti itu, diomongi seperti itu, Bilal pada waktu itu
diam, tapi di wajahnya terlihat nopo gitu, rasanya. Yo debat, tapi yo rasa gowo-gowo iteng-iteng lah, neng gowo-gowo bom iteng. Yo piye-piye lah terus tersinggung lah. Ini juga manusiawi. Bilal ya aslinya wong sabar. Aslinya normalnya gitu wong sabar. Jangankan terima di ngoten, diberi waktu, diberi ya aslinya tetap kuat sabar. Tapi ketika diomongi seperti itu, terlihat juga wajah yang menunjukkan tersinggung, gak senang. Nah, kemudian melihat respon itu, Rasulullah SAW kemudian mengingatkan, ya Abu Dzar, yartahu bi ummihi, inna kamrun fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kenapa engkau mencela Bilal dengan membawa ibunya? Intang-intang no ibu, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat unsur. Kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam. Nah, ketika sahabat merasa bersalah, Abu Dzar ngece Bilal, kemudian diingatkan Kanjeng Nabi, kemudian turun ayat itu, dibacakan ayat itu, sahabat dia langsung sadar, langsung merasa bersalah. Ya mungkin ini bedanya kalau saat ini baca ayat didalili, kok sadar malah ngamuk sih didalili. Orang Jumat khotbah. Jadi kalau misalkan ada yang keliru terus dielingke, dibacake dalil, itu bukan kok kemudian tersentuh hatinya terus salah di dalam ngapura istighfar baik, tapi sing ngelingno malah dipisoi diunen. Ya iki yo bedone sahabat sama zaman sekarang. Nah, Abu Dzar begitu diingatkan, begitu turun ayat yang dibacakan itu, Abu Dzar langsung menyesal. Nah, sebagai bentuk penyesalannya dan permohonan maafnya kepada Bilal karena sudah ngata-ngatain boe widang gitu kan, maka kemudian Abu Dzar langsung jumroh, kemudian meletakkan pipinya di tanah, kemudian Bilal disuruh, Bilal injek pipi saya. Jadi pipinya yang satu ditempel ke lemah, yang satu disuruh injek-injek Bilal, karena saya sudah menghina, sudah ngece, sudah merendahkan. Nah itu, ini bentuk merasa bersalahnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tadi. Mergo aku wis iku keliru, diingatkan Rasul, diingatkan Allah, wis aku ini salah, kemudian bilang ke Bilal, tolong pipiku injek edak biar saya merasa lega karena sudah menebus kesalahan. Nah, ini pun sing jenengan sing ditawani wae kesempatan. Nek jek boten jemangkel, wah iki. Edak jejeg. Tapi Bilal enggak. Bilal meskipun tadi marah, meskipun tadi tersinggung, meskipun tadi nesu, tapi ketika Abu Dzar minta untuk diinjek pipinya, Bilal tidak mau. Bilal milih untuk mengangkatnya dan memaafkannya. Di riwayat itu ada yang disebutkan diangkat sambil dipeluk, dicium. Tapi di sini nggak ada riwayat itu, yang riwayat yang lain. Jadi intinya Bilal tidak mau nginjek, tapi malah diangkat dan dimaafkan. Nah, ini indahnya persahabatan, meskipun gegeran, meskipun tukaran, bahkan kemudian nyek-nyekan, tapi ketika sudah diingatkan langsung kembali. Perlu ditiru. Jadi memang ketika kita berinteraksi dengan
orang lain ketika berinteraksi dengan sesama itu kan yo kadang wajar ya, ada gesekan, kadang wajar ada beda pandangan, kemudian adu argumen, perselisihan wajar. Ada nawar wong akeh ketemu wong akeh yo sangat-sangat mungkin terjadi. Tapi ketika kita sudah terjebak pada saling menghina, saling merendahkan, saling ngece tadi, maka ingatlah ayat Allah dan ingatlah bagaimana Abu Dar dan Bilal kembali rakyat kembali apian karena mereka sama-sama sadar. Nah, kembali ke ayat. Jadi untuk menjaga persaudaraan, untuk merekatkan ukhuwah, sebisa mungkin tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan, tidak saling melecehkan. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dihina itu justru lebih baik. Bisa jadi tadi Sabit bin Qais yang nyebut seorang sahabat anak wong kere, anak wong jahiliyah, kira-kira belum geser. Bisa jadi yang digitu itu lebih baik dari Sabit bin Qais. Bisa jadi antara Bilal dan Abu Dar di satu sisi Bilal lebih baik, sehingga saudara pantas lah minyak dulu itu gak pantas, ngince sesama muslim sama itu gak pantas, karena bisa jadi mereka lebih baik dari. Artinya orang-orang yang dia itu nek derajatnya rendah sembarangnya kalah dengan kita itu rotok nempel. Tapi kan kita nggak tahu yang kita rendahkan itu siapa tahu di sisi Allah jauh lebih, sehingga tidak boleh bagi kita menghina, merendahkan orang. Sekali lagi meskipun itu fakta. Kemudian wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhu. Begitu juga para perempuan, ibu-ibu diingatkan jangan juga saling menghina, saling ngece, saling minyak, jangan, saling merendahkan. Nah ini biasanya dalam sebuah ayat itu ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu atau dilarang untuk melakukan sesuatu itu cukup pakai laki-laki, perempuan otomatis katut. Kan perintah-perintah dalam Al-Quran, larangan dalam Al-Quran itu rata-rata tertujukan untuk laki-laki tanpa menyebut mengulang perempuan. Jadi misalkan aqimus sholah itu yang diperintah asli laki-laki, secara domir itu yang diperintah kalian laki-laki, tapi otomatis perempuan katut. Kutiba alaikumus syiyam itu yang diperintah aslinya laki-laki, tapi perempuan katut. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina itu yang diperintah aslinya laki-laki, tapi perempuan katut. Jadi jarang ayat yang menyebutkan atau mengulang perempuan. Rata-rata itu perintahnya untuk laki-laki, tapi perempuan otomatis katut. Tapi di ayat ini setelah melarang laki-laki untuk saling menghina, Allah masih ngandeli dengan wala nisa'un min nisa'in. Nah, ini menunjukkan, dijelaskan ya, gini kok larang dikandeli ibu-ibu dalam masalah ini, kok gak cukup kayak biasane hanya bapak yang disebut ibu katut. Kenapa di ayat tentang ngece ini ibu-ibu kok dibaleni? Ini mohon maaf ya, karena biasanya sing ngecenan itu ibu-ibu. Nek bapak-bapak gedeng ini kan langsung tukaran. Nah ibu-ibu ya gak pakai tukaran tapi pakai ece-ecenan, omong-omongan, entah ngecene pakai omongan atau pakai isyarat lirik-lirikan, sehingga Allah dalam tanda kutip perlu ngandeli nek perkara iki
ibu-ibu perlu disebut. Mergo ibu-ibu itu lebih potensi untuk ngejenan, nyindiran daripada bapak. Bapak itu ngomong kok beda niku langsung bres kan. Tapi nek ibu kan boten bres paling ngincang-ngincing. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ngandeli ngeten iki ya khususnya para ibu-ibu ya benar-benar hati-hati karena potensi ngice, potensi ininya termasuk potensi loro hati itu ibu-ibu lebih tinggi daripada bapak. Sehingga ayat tentang ngice ini benar-benar dipandeli dengan menyebut janganlah perempuan saling. Nek bapak-bapak niku asline diece, lamun srek iku rapatek suwe sering. Tapi nek ibu-ibu diece lara ati, niku kena-kena sampai digowo. Karena ibu-ibu mainnya perasaan. Jadi nek bapak ngoten niku, misalkan kok diece, misalkan diece dielek-elek, ya srek mungkin, pancen manusa kan tetep duwe ati. Tapi sereknya itu enggak lama. Kok misalnya terus dijajan itu serius hilang. Tapi nek ibu-ibu bar diece, kemudian dicidai jajan langsung dia. Mergo atine jen. Bukan ibu-ibu sakniki. Ini jajan padha gelem. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa kok dalam ayat soal merendahkan soal ngice itu Allah sampai mengulang, tidak cukup diwakili dengan larangan ke pihak laki-laki, tapi sampai mengulang wala nisa'un min nisa'in karena potensi ngice atau potensi lorati sebab ngice itu di perempuan lebih tinggi daripada di laki-laki. Dan ini jadi ibu-ibu aja sering, kecuali ibu-ibu itihad. Ibu-ibu itihad itu diece ora piye-piye, diece malah matur nuwun, malah seneng, dan malah alhamdulillah. Diaran-aran itu malah matur nuwun, pengen moro ning omahe nggo parcel. Mergo ibu-ibu itihad itu sadar nek diece alhamdulillah dosane ora tak matur nuwun tak gawane parsel. Betul, itu ibu-ibu itihad. Aman. Amin ikhlas tau. Kembali ke, jadi sukhriyah ngice ini berlaku larangan untuk laki-laki maupun perempuan. Nah kemudian di hadis itu juga disebutkan ternyata ngice yang tadi ya, ngice sing larak mati tadi itu termasuk dosa besar. Jadi di hadis itu ada dosa-dosa besar. Nah, di hadis itu ada 9. Itu riwayat Bukhari. Ada hadis yang menyebutkan dosa besar itu ada 9. Jangan kita usah protes. Lupa itu apa hadis itu? Memang ada yang riwayat 7. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari juga, innaha, ketika bicara tentang kabair, dosa-dosa besar, wa innama hiya dosa besar itu ada 9. Di hadis ini yang riwayat ini ya, Taisalah, yang meriwayatkan Taisalah itu dosa besar ada 9. Dan salah satunya itu walladhi yastaskhir, orang yang suka ngice, orang yang suka menghina, orang yang suka merendahkan. Jadi ada syirik, ada membunuh, dosa-dosa besar yang disebut bisa, ada nuduh zina, ada makan riba, ada makan harta anak yatim. Kemudian salah satunya itu yang di hadis itu ada walladhi yastaskhir, yang suka ngice, yang suka ngenyek, yang suka hina. Nah, karena orang tukaran macam-macam itu kan melalui BA itu grupnya banyak sekali, itu terus
disruptif kan orang lain yang membaca itu terus bagaimana? Kalau ngicenya di grup WA berarti ada dua pasal. Pasal ngice merendahkan itu dosa. Kalau di situ ngice tentang aibnya berarti sekaligus menyebar aib di grup. Nek wong akeh sing delok kan berarti menyebarkan aib. Terus, jadi kena dua pasal. Satu pasal ngice, dua pasal nyebarke. Yo tambah bahaya nek ngice di grup. Nek ngice jabrian itu kan dosane siji, dosa ngice. Tapi nek ngice di grup dengan mengumbar aib-aibnya lewat ecean tadi, apalagi kalau nggak fakta, itu kena pasal berlipat. Wis ngice, nyebar aib, ada unsur fitnahnya sisa. Nah itu dosanya yo lebih besar. Jadi kalau dia ngece tapi sesuai fakta, itu dosanya ngece. Ngece di luar fakta, dia kena dosa ngece sama dosa buhtan atau fitnah lah bahasanya. Kalau itu dilakukan di grup berarti sekaligus nyebar. Jadi pernah pasal dilapis. Kalau ngecenya di grup. Jadi nek ayo kasih tahu. Jadi nek pengen calon jabri boten kasih tahu. Karena jabri ya tetap dosa. Maksudnya ngeten, nek jenengan jabrian niku dalam tanda kutip ya, dosane kan gede ning boten berlapis. Tapi nek ngecene di grup dosane berlapis karena ada pasal aib. Apalagi kalau ada di luar fakta kena pasal buhtan. Jadi itu berat lagi. Nah, jadi jabri yojo di grup ya. Dan ketika dosa besar itu bahaya dosa gede. Nah, kenapa dosa gede? Dijelaskan karena ngice itu salah satu unsur sombong dan sombong itu tidak masuk surga. Nah, layan jannata maka nanti kalau di sekolah darotin mi kibrin wal kibru batul haq wa batul. Gak masuk surga orang yang sombong. Sombong itu apa? Nolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan merendahkan manusia itu maknanya ngece. Sehingga wajar ketika ngece itu masuk kabair dosa. Nah, dan sampai sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan di poin wala talmizu anfusakum. Jadi ya, masih melanjutkan ayat 11 supaya demikian dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bisa menjaga persaudaraan tentunya dengan sebisa mungkin menjadi syukur. Aku boleh dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.